dari mana nih kalau boleh tahu? Dari rumah, berasal dari rumah. Di mana rumahnya? Di Lampinang. Jauh nggak dari sini? Lumayan dekat. Udah makan kak? Udah. Mau minum dulu? Nggak apa-apa, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai nih perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizatun Nisa. Saya di sini sebagai konselor untuk menyelesaikan persoalan yang kakak alami. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Kenalin, nama saya Atia Widya Putri. Saya tinggal di Lampinang. Sekarang umur saya jalan 21 tahun. Masih muda ya. Sebelumnya kakak udah pernah konseling belum? Kakak udah tahu belum konseling itu apa? Belum sih, sebenarnya saya belum pernah konseling itu, dan saya juga nggak tahu apa itu konseling. Sini saya akan bisa jelasin ya sedikit biar kakak paham. Jadi konseling ini adalah layanan yang bisa membantu kakak untuk menyelesaikan masalah yang kakak alami. Misalkan kakak ada masalah apa, masalah keluarga, masalah apa aja yang ada di pikiran kakak bisa sampaikan di sini. Jadi di dalam konseling ini dia memiliki asas-asas yang dimana asas-asas tersebut yang pertama bisa menjaga kerahasiaan. Jadi kakak di sini kakak bisa terbuka, bisa ngomong apa aja, kakak bisa sampaikan apa aja masalah yang kakak alami, dan kami di sini akan menjaganya sebisa kami akan menjaganya rahasia kakak. Walaupun nanti kami harus ceritakan kepada orang lain, kami akan konfirmasi juga dengan kakak dulu. Udah paham? Sudah. Udah nyaman duduknya kak? Kebetulan sudah. Udah. Ya. Oke. Jadi di sini kakak mau cerita apa nih? Kakak ada persoalan apa? Bisa kakak ceritain di sini. Kebetulan saya nggak ada punya masalah yang berat-berat sih, cuma saya kayak punya beban pikiran aja, dan ya pikiran anak mahasiswa sekarang. Masalah kalau boleh tahu masalah apa? Nggak jauh dari tugas-tugas kuliah gitu. Sekarang saya kayak merasa karena deadline-nya lama, jadi saya kayak besok masih bisa, besok masih bisa. Saya suka nunda-nunda gitu. Padahal kok nunda-nunda gitu kan mana enak kan deadline-nya kan lumayan panjang. Jadi karena saya tahu deadline-nya panjang, saya lebih sering nunda-nunda gitu. Giliran H-1 ngumpul, di situ baru saya kayak gimana tugasnya. Jadi sebenarnya saya sangat males gitu. Padahal saya sudah semester 4. Kalau boleh tahu kakak nih selain menjadi mahasiswa nih, kakak ada kegiatan lain atau apa? Nah, kalau untuk kegiatan di luar saya nggak ada. Tapi karena saya di kuliah, tingkat tugas saya buat merasa males. Saya mau coba daftar masuk organisasi, karena saya bayangin tugas saya udah males, kayak mana nanti berorganisasi pasti makin bertumpuk lah tugas saya, nggak saya buat. Jadi karena saya merasa males, saya nggak mau ikut organisasi, mau di luar, mau di kampus. Jadi ini masalahnya tugas kuliah, pengen ikut organisasi tapi males karena banyak tugas kuliah. Gitu. Jadi kita selesaikan satu dulu ya kak. Nah, persoalan dengan tugas kuliah, karena tadi kakak bilang karena deadline-nya masih panjang, jadi buatnya nanti aja lah, nggak usah sekarang kayak gitu. Jadi dengan kakak melakukan itu, kakak males kan jadinya, kayak aduh kayaknya banyak kali nih tugasnya, padahal nggak banyak karena kakak tumpuk nih di ujung, jadinya banyak gitu kak. Iya, betul. Kalau boleh tahu alasan kenapa kakak nggak langsung buat
tugas misalkan dosennya kasih hari ini, kenapa malamnya nggak langsung? Mungkin karena saya terlalu slow gitu ya, terlalu kayak suka menunda, itu terlalu lalai dengan sosial media gitu. Karena itu Kalau boleh tahu, kalau malam kakak begadang atau kayak gimana? kalau jam semisal besok saya kuliah, saya nggak begadang. Tapi kalau misalnya besok nggak kuliah, saya nggak begadang. Paling lambat jam 12, jam setengah 1 gitu. Itu udah termasuk begadang ya kak? Iya. Jadi padahal kakak bisa nih habis maghrib kakak bisa bisa ngerjain tugas dulu, habis itu lanjut lagi main HP. Saya kira saya bisa ngerjain tugas statistik gitu kan. Saya kira kayak saya bisa nih, saya udah pintar. Ngomong aku udah bisa nih, aku udah yakinin diri aku udah bisa. Ternyata karena aku berekspek kayak aku bisa di sini, aku nggak perlu bantuan kawan. Karena aku udah latihan di kelas juga, kata dosennya udah bisa kamu. Ternyata setelah saya buat tugasnya, saya nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Saya merasa kayak aku nggak bisa, nggak berani, nggak pede gitu, nggak pede dalam apapun gitu. Nggak pedenya kenapa? Itulah nggak tahu saya kenapa nggak pede, karena saya merasa malu mungkin atau apa. Malu sama siapa? Malu dilihat orang gitu. Nggak tahu. Ya nggak tahu udah berapa menit. Ini belum masuk tahapnya. Susah nih soal. Apa ya malunya? Mungkin karena saya terlalu mungkin terlalu suka dengar bisik-bisik, mana kayak otak saya selalu berpikir kamu jangan buat kayak gitu, nanti mungkin dilihat sama orang, padahal orang don't care dengan apa yang aku buat sendiri. Kan kebiasaan saya lihat video-video orang kayak ngapain peduliin orang lain, kadang pun orang lain nggak lihat kita, nggak peduli kita kan. Jadi karena otak aku selalu bilang jangan gitu, ada orang lihat nanti kayak mana. Jadi aku merasa kayak aku nggak berani gitu, aku nggak berani buat sesuatu di depan umum atau apa gitu, nggak berani, pokoknya nggak pede aja. Kalau ditanya kenapa sih, gue nggak tahu, karena mungkin saya terlalu mikirin orang lain, orang lain nggak mikirin saya, sorry. Padahal kakak tahu kan orang lain nggak mikirin kakak. Tahu, tapi karena otak saya bilang gitu, jadi saya Udah mulai sekarang berarti kakak kayak ya udah saya dia kayak gitu. asik. Kayak gitu mana dikasih anjir. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Nambah lagi nggak sih? Nambah ke depan. Jangan dulu. Ini yang harus banyak respon tuh aku nggak tahu respon apa. Jadi ini kayak ibu gak tubuh nah. Adik. Oh, boleh. Baik penutupan. Oh, jadi kakak di sini yang pertama nih kurang percaya diri. Habis itu terlalu pedulin orang nih, padahal orang nggak mikirin kakak pun. Jadi kakak kayak merasa nggak mau nanti dia lihat ini lihat itu, padahal dia nggak liatin kakak pun kan. Jadi di sini kakak bisa stop untuk ya udah sih biarin aja, kan kita kan hidupnya maksudnya sendiri, jadi kita yang hadapinya pun sendiri, orang pun nggak peduli sama kita walaupun kita punya masalah, kita senang, orang kan nggak akan respon juga sama kita. Aku nanya nih ntar sama aku, jadi kayak mana ini? Jadi kayak mana nih ujung ada masalah? Padahal nggak sampai situ, sampai menjadi
penjajakannya tuh aku nanya nih, maksudnya kenapa kurang percaya diri kalau boleh tahu? Tadi udah aku tanya kan. Coba tanya lagi Jadi kayak mana nih? Yang mana udah jelas atau apa lagi yang unek-unek ingin kakak keluarin lagi apa nih? Kalau kakaknya nanya kenapa saya nggak percaya diri, saya juga nggak tahu kenapa awal mulanya saya nggak percaya diri. Mungkin awal mulanya karena terlalu berekspektasi, sangat di luar, bukan nggak sesuai ekspektasi, jadi saya nggak percaya diri. Padahal kita bisa aja sih, maksudnya berekspektasi tinggi kayak itu. Tapi misalnya aku bisa kan nggak salah gitu kan. Tapi pas kita ternyata kita tuh nggak bisa, jadi kita tuh jangan putus asa. Kita tetap coba lagi itu pasti bisa, yakin aku. Karena bukan karena pandai depan itu. udah iya kak. Iya. Jadi udah nih kak. Enggak, aku nggak ada kayak gitu. Gimana ya? Enggak, udah tutup aja nih. Tutup aja. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, kakak fokus aja sama diri kakak. PD itu harus kak. PD itu harus. Dan jangan terlalu mikirin orang, karena orang nggak bakalan mikirin kita. Jadi karena ada azan juga. Bilang nggak? Ulang. Jadi apa ya tadi aku bilang? Yang terakhir tadi. Jadi PD itu harus. Jadi intinya di sini berarti kakak harus percaya diri, karena percaya diri itu harus kita yakin bahwa tuh kita bisa. Jadi kita jangan putus asa, kita harus terus memulai apa yang kita inginkan. Kita jangan terlalu peduli sama orang, karena orang nggak bakalan peduli sama kita. Nah gitu kak. Gimana nih menurut kakak? Iya juga. Ya udah, kalau udah sampai sini aja kak ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa anjir? Boleh ini banyak ini kak, kalau boleh saya tahu nih, misalkan kakak kan suka buat tugasnya di deadline kan, di ujung di malam hari itu. Kakak pernah nggak satu hari tuh tugasnya ada 3 kayak gitu? Pernah. Makanya saya kayak, saya pengen mau bilang ke siapa. Jadi saya kayak, selagi kakak membutuhkan saya, selagi saya ada di sini, jadi saya mau cerita ke kakak. Jadi hari itu saya punya tugas yang hari itu langsung dikumpulnya dengan ada 3 tugas saya. Jadi saya kewalahan, saya bingung harus buat di AI pun nanti dosennya bisa tahu ya kan. Saya stres, bingung, saya capek. Seakan-akan kayak selalu saya nggak mau masuk kuliah gara-gara nanti keluar pasti dikasih tugas, akhir pertemuan pasti dikasih tugas. Makanya saya udah males gitu. Akhir-akhir ini seringnya males. Ini kalau boleh saya tahu ya kak, kakak kampus ini kakak kuliah keinginan sendiri atau keinginan orang lain? Kebetulan keinginan sendiri juga. Jadi kenapa malas? Mungkin karena kurang bergaul mungkin, atau nggak tahu itu yang ada kenapa malas. Mungkin karena udah terlalu asik scroll TikTok lalu gitu. Mungkin
mungkin karena ini ya, karena pergaulan juga mungkin ya, karena kawan-kawan. Nanti kakak bisa cari kawan-kawan yang rajin dan kakak juga ikut rajin. Oh emang kalau rajin nggak rajin kita tuh tergantung kawan. Karena kan biasanya pengaruh seseorang itu kan dilihat dari lingkungannya gitu. Misalkan kita mau cari, misalnya kita mau kenalan nih sama seseorang, lihat aja kawannya, gimana kawannya kayak gitu dia. Biasanya kayak gitu. Walaupun nggak semuanya turun ke dia, pasti ada satu sifat kawannya, pasti ada di dia. Nah, jadi persoalan yang kedua tadi apa? Apa tadi yang pertama aku bilang? Organisasi. Jadi persoalan yang kedua tadi organisasi. Kakak pengen nih ikut organisasi? Sebenarnya pengen, kan karena masalah tugas sih. Betul juga ya. Organisasi ya. Kalau memang kakak pengen berorganisasi, kakak bisa aja nih kerjain dulu tugasnya. Misalkan hari ini dikasih tugas malam, kalau nggak semalam 2 malam kerjain. Itu kan pasti nggak ganggu, karena saya dulu pas kuliah juga banyak tugas dan saya juga berorganisasi juga. Tuh. Berarti harus pintar-pintar bagi waktu gitu ya. Udah jelas kakak? Sudah berkurang sedikit beban pertanyaan saya. Udah kalau gitu kak. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.